Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu jaringan kampus. Jaringan kampus adalah LAN yang terhubung sepenuhnya di area geografis yang kontinunya terbatas. Jika sebuah kampus memiliki banyak area yang terputus-putus, jaringan di area tersebut yang dianggap sebagai beberapa jaringan kampus. Banyak di perusahaan dan sekolah memiliki beberapa jaringan kampus yang terhubung melalui teknologi WAN. Bagaimana sih perbedaan jaringan kampus? Yang pertama dilihat dari skala jaringan, yang kedua target layanan, yang ketiga dukungan layanan, yang keempat mode akses, dan yang kelima atribut industri. Dilihat dari skala jaringan, jaringan kampus dapat diklarifikasikan menjadi 3 jenis jaringan, yaitu jaringan kampus kecil menengah, jaringan kampus kecil, menengah, dan besar, yang masing-masing berbeda dalam jumlah pengguna terminal atau network elemen atau disebut dengan NL. Yang kedua yaitu target layanan. Jika kita melihat jaringan kampus dari perspektif target layanan, kita akan melihat bahwa beberapa jaringan kampus tertutup dan terbatas hanya mengizinkan pengguna internal, sementara yang lain terbuka untuk baik pengguna internal maupun eksternal. Sumber ancaman keamanan jaringan berbeda antara jaringan kampus tertutup dan jaringan kampus terbuka. Yang ketiga yaitu dukungan layanan. Jaringan kampus dapat diklarifikasikan menjadi jaringan kampus dengan layanan tunggal dan multi layanan, tergantung pada layanan yang dibawa. Kompleksitas layanan yang dibawa pada jaringan kampus menentukan kompleksitas jaringan. Yang keempat yaitu mode akses. Jaringan kampus memiliki 2 mode akses, berkabel dan nirkabel. Sebagian besar jaringan kampus saat ini merupakan hibrida antara kabel dan nirkabel. Nirkabel bebas dari pembatasan lokasi port dan kabel. Oleh karena itu dapat digunakan secara fleksibel. Yang kelima yaitu atribut industri. Jaringan kampus beradaptasi dengan industri yang mereka layani untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari industri yang berbeda. Kita harus mendesain arsitektur jaringan kampus sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri. Terdiri dari apa sih jaringan kampus itu? Yang pertama, jaringan data kampus. Yang kedua, terminal akses. Yang ketiga, platform manajemen jaringan. Yang keempat, platform keamanan. Dan yang kelima, platform aplikasi layanan. Dilihat dari segi jaringan data kampus, dibangun menggunakan teknologi Ethernet atau LAN. Jaringan ini terdiri dari semua perangkat komunikasi data di kampus, termasuk berbagai scaler Ethernet, API nirkabel, pengendali akses nirkabel, dan firewall. Semua lalu lintas data internet diteruskan melalui jaringan data kampus. Terminal akses sering dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari jaringan kampus. Hal ini karena pemilik dari banyak terminal akses juga merupakan pemilik dari jaringan kampus, atau karena administrator jaringan kampus dapat memperoleh izin terminal melalui manajemen untuk mengelola terminal di jaringan kampus. Yang ketiga yaitu platform manajemen jaringan adalah komponen tradisional. Namun dalam arsitektur jaringan kampus terbaru, posisi dan enable dari platform manajemen jaringan telah banyak berubah. Perubahan ini adalah kunci untuk menyederhanakan jaringan. Yang keempat adalah platform keamanan. Platform keamanan tingkat lanjut memanfaatkan data besar di seluruh jaringan yang disediakan oleh platform manajemen jaringan untuk mempertahankan diri dari ancaman persisten tingkat lanjut atau yang disebut dengan APT. Yang kelima yaitu platform aplikasi layanan.
Banyak aplikasi layanan akan dikembangkan dengan menggunakan basis yang disediakan oleh platform manajemen jaringan. Dengan cara ini, platform aplikasi layanan akan terbentuk di atas jaringan kampus. Jaringan kampus di masa lalu dan sekarang. Sejak jaringan kampus pertama kali dibayangkan, mereka telah menggunakan banyak teknologi seperti token ring dan ATM. Meskipun awal mula jaringan kampus tidak ditandai dengan peristiwa zaman yang dikenal luas atau jaringan kampus telah berkembang pesat dengan lahirnya Ethernet dan munculnya skalar Ethernet. Generasi pertama dari berbagi ke beralih. Pada tahun 1980, IEE merilis untuk mendefinisikan koneksi lapisan fisik, sinyal listrik, dan protokol media access control atau yang disebut MAC. Awal jaringan kampus menggunakan hub sebagai perangkat akses. Hub adalah perangkat media bersama yang bekerja pada lapisan fisik. Jumlah pengguna yang dapat didukung untuk akses bersamaan terbatas. Jika banyak pengguna terbatas ke hub secara bersamaan, kinerja jaringan akan menurun drastis karena dominan tabrakan yang diperluas. Generasi kedua peralihan terarah lapisan ketiga. Pada tahun 1990-an, muncul dua penemuan terobosan di bidang jaringan World Wide Web atau yang disebut dengan WWW dan perangkat lunak pesan instan. Jaringan kampus 3 lapisan memungkinkan akses yang mudah ke terminal komputer dan koneksi jaringan berkinerja tinggi yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan layanan multimedia berbasis WWW yang melimpah dan sistem perkantoran. Jaringan ini juga memfasilitasikan perluasan skala jaringan. Namun, terlepas dari manfaat-manfaat tersebut, hal ini masih belum meningkatkan fleksibilitas atau pengelolaan jaringan kampus. Generasi ketiga, dukungan konvergensi multi-service. Terminal seluler pintar pertama kali muncul pada tahun 2007. Sejak saat itu, terminal ini dengan cepat menjadi populer dan menjangkau khalayak luas. Didorong oleh hal ini, teknologi Wi-Fi juga berkembang dengan cepat. Singkatnya, jaringan kampus terus berevolusi dan melakukan peningkatan dramatis dalam hal bandwidth, skala, dan konvergensi layanan. Namun, mereka menghadapi tantangan baru dalam hal konektivitas, pengalaman, O&M, keamanan, dan ekosistem karena transformasi digital melanda semua industri. Berikut penjelasan singkat dari penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman.